melanjutkan sharing mengenai kuliah di luar negeri. Karena setelah aku post part 1, part 2 mengenai sistem pembelajaran, pengalaman kuliah di luar negeri, khususnya Taiwan, ada beberapa teman yang nge-DM karena mereka masih butuh ide-ide atau sharing informasi yang lebih lanjut lagi. Nah, aku sekarang akan membuat konten mengenai suka duka kuliah di luar negeri, khususnya Taiwan. Nah, beberapa pengalaman yang aku sharingkan ini adalah mewakili perasaan yang aku rasakan dan berdasarkan diskusi, maksudnya sharing aku dengan teman-teman orang Indonesia yang ada di sini. Nah, jangan berlama-lama. Pasti kalian penasaran kan? Nggak sabaran mendengar gimana sih realitas suka duka kuliah di luar negeri, khususnya Taiwan. Sebelum kita melanjutkan sharingnya, ada baiknya teman-teman kasih tanda like untuk video-video aku sebelumnya, dan yang pasti subscribe ya teman-teman, supaya aku semakin semangat sharing. Dan silakan memberikan beberapa pertanyaan atau respon-respon yang relevan sehingga aku bisa memberikan informasi yang lebih positif lagi buat teman-teman yang nonton di sana. Karena sharing is caring. Kita harus sama-sama berbagi untuk meningkatkan motivasi, kualitas, dan semangat anak bangsa. Nah, kalau ngomong-ngomong nih ya mengenai suka dan duka, positif dan negatif. Tapi ini pengalamanku aja ya, dan berdasarkan kesimpulannya lebih banyak kok sukanya. Itu artinya kita lebih mendapatkan banyak kontribusi positif ketika kuliah di luar negeri dibanding negatifnya. Karena dimanapun kita berada, mau kuliah dalam negeri, dalam kota, luar negeri, dimanapun itu, bahkan kita mau di Amerika, itu pasti ada dukanya. Di sini dukanya itu poinnya itu relevan dengan challenge, tantangan, bukan kayak poin negatif, bukan ya. Jadi sini lebih ke challenge-nya. Nah, sekarang aku akan memberikan poin-poin positifnya dulu. Kenapa? Biar teman-teman semuanya lebih semangat mendengar dan lebih termotivasi. So, let's go see the point 1. Poin yang pertama itu adalah kita akan menjadi pribadi yang lebih mandiri. Kenapa? Karena ketika kita kuliah di luar negeri atau tinggal di luar negeri itu, maka kita harus mampu mengurus diri kita sendiri. Mulai dari kita masak sendiri, cuci baju sendiri, dan yang pasti kita bisa bangun atau mengatur jadwal kita itu dengan sendiri. Dan di poin inilah kita membentuk diri kita itu menjadi orang yang lebih baik, dan kita nggak bisa tergantung sama orang lain. Karena orang lain di sini, maksudnya teman-teman kita itu pada punya kesibukan masing-masing. Jadi kita nggak bisa menuntut lebih atau berharap lebih. Poin yang kedua adalah disiplin. Nah, disiplin ini sangat relatif juga. Disiplin ini berhubungan ya dengan poin yang pertama. Nah, ketika kita sudah menjadi pribadi yang mandiri, di situ juga lah kita dibimbing menjadi pribadi yang disiplin. Nah, disiplin itu dalam arti kita bisa mengatur, mengkontrol pola hidup kita tadi, baik itu dari jadwal. Contohnya tadi kayak masalah bangun di sini, misalnya kita punya kelas pagi jam 8 atau jam 9. Nah, kalau kita udah malam-malam begadang, kita tuh harus bertanggung jawab atas kelakuan kita malam-malam tadi yang begadang. Kita harus mampu bangun cepat. Terus kita disiplin juga menjadi orang yang lebih menghargai peraturan. Karena berdasarkan pengalaman di sini juga ya teman-teman, karena di sini kan mahasiswa internasional terus gabung dengan orang lokal. Nah, kebiasaan orang lokal di sini itu agak-agak sedikit berbeda dengan gaya hidup kita di Indonesia, khususnya di kampus kami ya. Kalau aku observasi, orang-orang di sini itu olahraga mau sampai jam 12 malam atau jam 1 pagi dini hari juga. Mereka ada yang lari-lari, atau yang ada lagi main basket, atau yang pasti ada yang masih baru mandi guys. Mereka baru pulang ke asrama mandi dini hari. Poin yang ketiga adalah kita lebih menghargai multicultural. Arti itu kita lebih menghargai perbedaan, diversity. Kenapa? Setelah kita kuliah di luar negeri, kita bertemu dengan banyak banget culture. Nah, di sini kita itu akan dibimbing menjadi seseorang yang lebih paham dan appreciate tentang cross culture. Cross culture itu artinya diversity, perbedaan budaya kita dengan budaya orang lain. Misalnya kayak orang Taiwan, mereka itu
tidak suka makan pedas-pedas. Di cross culture ini itu sangat nyata, kita akan bertemu dengan banyak banget culture. Di sini kita harus bisa memahami budaya orang lain, dan yang pasti kita harus appreciate. Kita nggak bisa ngata-ngatain atau kita merasa ih kayak mana sih budaya orang ini, kita nggak bisa. Nah, di kuliah di luar negeri itu kita benar-benar dibentuk menjadi seorang pribadi yang lebih menghargai aneka ragam, baik itu budaya atau apapun itu. Nah, di sini ini adalah poin yang sangat positif banget untuk perkembangan pribadi. Nah, teman-teman, kalau membahas tentang cross culture, kuliah di luar negeri itu banyak banget, karena kita bisa melihat dari segi makanan, dari pakaian, dari gaya bahasa, dari body language, itu banyak banget. Terutama aku akan membahas tentang di classroom activity juga kita akan menemukan banyak banget itu cross culture. Dan aku kira untuk digabungin di video ini itu terlalu sempit nanti kita bahas, maka aku akan punya ide. Next time aku akan bikin video ngebahas tentang cross culture kuliah di Taiwan. Poin yang keempat adalah yang pasti kita akan menjadi orang yang lebih pintar. Pintar itu relatif, kita nggak bisa lo pintar, lo bodoh, itu kita nggak bisa. Tapi pintar ini bisa aku katakan karena kita akan mendapatkan lebih banyak informasi, mendapatkan banyak ilmu. Kenapa? Karena kuliah di luar negeri itu, contohnya di kampus kami ya, kita ditantang untuk membaca lebih banyak. Karena kita benar-benar difasilitasi untuk menjadi seorang yang lebih pintar. Contoh nih ya, kayak di kampus kami, di area seluruh daerah kampus dan dormitory, kita sangat bebas untuk searching atau googling itu dengan jurnal. Jadi kita nggak perlu bayar, karena mungkin kampus ini sudah membayar ke site jurnal tersebut. Contohnya kayak Springer, prestigious journal itu di sini sangat gratis ya, dan sangat mudah untuk kita akses. Jadi di sini aku pribadi aku merasa makin pintar. Sorry ya, bukan lebih kayak konotasinya ini bukan kayak arogan. Bukan konotasi arogan, tapi aku akan mengatakan ini kayak improvement. Nah, pintar itu lebih ke improvement. Aku merasa diri itu improve, bertambah, berkembang ketika aku banyak membaca. Kuliah di luar negeri itu sangat-sangat dan sangat beruntung karena kita bisa akses banyak prestigious journal dan kita bisa membaca banyak buku yang terbitan dari internasional banget. Maka dari itu aku bilang kita semakin pintar karena kita mengalami improvement dalam bidang knowledge. Fashionable ini sangat menarik untuk dibahas, apalagi di zaman sekarang ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman tuh ya, kuliah di sini ini aku benar-benar melihat banyak banget fashion, misalnya anak Korea gimana, orang China kayak mana, orang Eropa gimana, terus aku orang Indonesia gimana. Nah, setelah aku lihat fashionnya itu, ternyata ada beberapa fashion yang benar-benar bisa untuk kita contoh, misalnya dengan gaya-gaya pemakaian coat. Nah, fashionable ini karena kita dihadapkan dengan informasi-informasi yang update, sehingga aku juga semakin update juga melihat fashion dari berbagai culture lainnya. Kita masuk ke poin yang selanjutnya. Kita akan dibimbing menjadi pribadi yang kreatif. Kenapa aku bilang kreatif? Karena di sini kita ditantang untuk brainstorming. Contohnya dari hal kecil yaitu masalah memasak. Nah, di sini aku semakin kreatif juga memadupadankan menu-menu yang ada di sini dan menu kita Nusantara. Nah, ini poin yang sangat penting, yaitu kita dibimbing menjadi orang yang lebih rendah hati. Kenapa rendah hati? Nah, karena kita di sini dihadapkan dengan banyak banget orang yang sukses, banyak banget orang-orang yang luar biasa, sehingga kita sendiri merasa oh my god, ternyata aku belum seberapa dibanding mereka. Nah, dari hal poin kecil ini, di sini aku diajak untuk lebih rendah hati. Jadi kalau misalnya aku dihadapkan dengan beberapa orang, misalnya aku kembali ke Indonesia, ternyata tidak perlu kita bersombong-sombong, kita tidak perlu memandang orang rendah, karena ya kita semua manusia ini sebenarnya kita memiliki potensi luar biasa masing-masing, memiliki kelebihan masing-masing. Mungkin di poin A dia tidak memiliki kelebihan, tapi di poin B dia memiliki kelebihan yang luar biasa. Jadi dari sini
Pengalaman aku kuliah di luar negeri, bertemu dengan orang-orang hebat, memahami banyak latar belakang orang. Nah, aku di sini menjadi orang yang lebih rendah hati, dan yang pasti aku lebih mengapresiasi orang lain. Dan aku tidak mau memaksakan kehendakku, maksudnya apa yang di pikiranku kalau takkan ke pikiran orang, itu udah nggak zamannya lagi kita untuk mempush orang lain sesuai kehendak kita. Jadi di sini aku lebih memahami dan menghargai apa yang orang lain miliki. Dan yang terakhir adalah suka kuliah di luar negeri adalah traveling, karena di sini itu kan semua tempat baru dan sangat mudah diakses. Kemudian kita akan mendapatkan privilege, diskon kalau kita berstatus mahasiswa, dan kenyamanan tadi membuat kita semakin semangat untuk traveling dalam kota atau luar kota around Taiwan. Oke, kita masuk part bagian yang duka, maksudnya yang more challenging itu ya guys. Di sini aku hanya punya 4 poin saja. Mungkin ini adalah poin-poin besarnya ya. Yang pertama adalah masalah rindu. Kita akan rindu keluarga yang ada di Indonesia, karena di sini kita itu akan jarang ketemu. Walaupun kalau melalui sosial media kita bisa telepon, bisa FaceTime, bisa yang lain-lain. Tapi untuk misalnya kita stay di sini nunggu liburan sekali setahun atau sekali 1 semester, itu lumayan menahan rindu juga ya, buat terutama untuk orang tua. Challenge yang kedua adalah masalah keuangan. Nah, kuliah di luar negeri itu kita akan di-challenge untuk mampu mengatur uang. Dan di sini sering kehabisan uang sih, misalnya belum waktunya misalnya beasiswa turun, atau belum waktunya kita dapat uang dari orang tua, tiba-tiba uang kita udah habis karena mungkin kita senang makan atau senang belanja-belanja. Yang kemudian di sini adalah challenge yang ketiga, kita akan mengalami pola makan yang kurang teratur, karena nggak ada yang mengatur, terus nggak ada yang memperhatikan, jadi kita randomly aja gaya kita makan, terus kita makan apa. Ini adalah challenge yang terakhir mengenai pola tidur. Nah, selama kuliah di luar negeri itu, challenge yang paling berat itu adalah untuk mengatur pola tidur, karena selama aku kuliah di sini itu aku sering banget tidur larut malam. Itu jadi disebabkan kita baca buku atau ngerjain tugas, dan yang pasti disebabkan oleh sosial media juga, karena oke lah siap belajar misalnya jam 10 atau jam 11, bentar lagi tidur. Rupanya kita buka media sosial media, tiba-tiba udah jam 1 aja. Sampai di sini dulu poin-poin suka duka kuliah di luar negeri, khususnya Taiwan. Semoga poin ini atau sharing part 2 ini bisa memberikan informasi atau gambaran untuk kalian yang akan datang ke sini. So, see you in the next video. Jangan lupa subscribe YouTube channel aku. Bye-bye.